Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Muhammad Taufikur Rahman dari kelas K321 MR. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 6 mengenai jasa potong rambut pria barbershop 4 sekawan. Langsung saja ke bab 1. Latar belakang, barbershop adalah salah satu bisnis yang berkembang pesat dalam industri perawatan pribadi dan kecantikan. Latar belakang pendirian barbershop seringkali didorong oleh perubahan tren gaya hidup masyarakat modern yang semakin memperhatikan penampilan diri. Dalam era di mana penampilan dianggap sebagai bagian integral dan identitas personal, kebutuhan akan layanan potong rambut, pencukuran, dan perawatan kumis atau janggut semakin meningkat. Pentingnya perawatan pribadi tidak hanya terbatas pada aspek estetika, tapi juga mencerminkan dorongan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Barbershop menjadi destinasi yang nyaman dan bersih bagi individu yang menginginkan pengalaman grooming yang profesional. Di tengah keseharian yang padat, barbershop tidak hanya menyediakan layanan potong rambut, tetapi juga memberikan momen relaksasi bagi pelanggan yang dapat bersantai sambil merawat penampilan mereka. Nah, industri grooming pria yang terus berkembang memiliki peluang bagi pemilik barbershop untuk menghadirkan inovasi dalam layanan mereka. Pemanfaatan teknologi modern dalam proses pemotongan rambut dan perawatan kumis atau janggut menjadi nilai tambah yang menarik bagi pelanggan. Dengan menyesuaikan diri dengan tren terkini, barbershop dapat membangun citra sebagai tempat yang tidak hanya memenuhi kebutuhan grooming, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan. Dengan pendidikan dan keterampilan yang mumpuni, individu yang membuka barbershop tidak hanya menjadi pengusaha, tetapi juga ahli dalam seni pemotongan rambut dan perawatan pribadi. Dengan menyediakan layanan yang berkualitas dan memahami kebutuhan pelanggan, usaha barbershop memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang dalam industri yang terus berubah dan berkembang ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah jasa barbershop ini layak dilaksanakan. Lalu bagaimana usaha ini menghadapi ancaman dan persaingan. Yang ketiga, bagaimana aspek teknis dan keuangan dari jasa barbershop ini. Yang keempat, bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada dalam usaha ini. Lalu tujuannya dibuat makalah ini yang pertama yaitu memahami kelayakan dari suatu bisnis, khususnya bisnis jasa barbershop. Lalu yang kedua, mengetahui aspek-aspek penting dalam sebuah bisnis barbershop. Yang ketiga, menjadi pembelajaran bila mana akan melaksanakan bisnis nyata di kemudian hari. Lalu yang keempat, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis khususnya jasa barbershop. Lalu bab 2, profil pengusaha, yaitu usaha yang dijalankan adalah jasa potong barbershop yang dikhususkan untuk laki-laki dengan nama 4 sekawan karena mudah diidentifikasi dan diingat. Visi yaitu menjadi jasa potong rambut dengan pelayanan terbaik dan digemari oleh konsumen pria di Indonesia. Visinya itu memberi jasa dan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan pendekatan masa kini disertai menjaga hubungan emosional yang baik terhadap pelanggan. Lalu ada inovasi atau diferensi. Yang pertama yaitu karyawan yang aktif dan konsultasi gratis. Karena ada kalanya pelanggan kebingungan atau tidak yakin akan potongan rambut apa yang diinginkan. Ada pula pelanggan yang tidak tahu atau tidak mengetahui gaya rambut kekinian. Nah, oleh karena itu kami memperkerjakan karyawan yang aktif dan memberi prosedur atau pelatihan tertentu kepada karyawan sehingga mereka aktif memberikan konsultasi tentang gaya rambut apa yang cocok dan apa saja tren gaya rambut terkini. Lalu inovasi yang kedua yaitu penggunaan software atau aplikasi. Karena seringkali pelanggan tidak puas dengan potongan rambut yang telah dilakukan, untuk mengantisipasinya, kami menggunakan bantuan software atau aplikasi di mana pelanggan dapat memilih dan melihat bagaimana potongan rambut yang hendak mereka pilih sebelum proses pemotongan rambut selesai dan menjadi daya tarik. Hal ini juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu menyediakan wifi dan colokan charger gratis.
Karena di zaman sekarang gadget dan internet menjadi kebutuhan yang dianggap penting oleh pelanggan. Dengan menyediakan internet dan charger, pelanggan akan merasa lebih nyaman. Lalu yang keempat yaitu menyediakan majalah atau bacaan tentang fashion pria. Menyediakan bacaan mengenai fashion yang up to date akan menambah pengetahuan karyawan juga dan pelanggan mengenai gaya rambut terbaru. Lalu adapun teknis dan operasional yaitu peralatan yang dibutuhkan yaitu kursi barber sebanyak 4 unit, cermin 4 unit, gunting 1 set, handuk 4 unit, trimmer dan clipper 1 set, dan hairbrush dan sisir 1 set. Lalu ada perlengkapan yang dibutuhkan yaitu shampoo 4 unit, conditioner 4 unit, produk styling rambut seperti gel, wax, pomade, dan lain-lain 1 set, sterilizer 1 unit, sarung tangan latex 1 unit, dan antiseptik 1 unit. Adapun tenaga yaitu yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini adalah sebanyak 3 orang untuk setiap jam kerja, 2 orang berperan sebagai hairstylist dan 1 orang berperan sebagai kasir. Lalu adapun proses yaitu barbershop buka dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam dan buka setiap hari. Lalu untuk proses pemasaran jasa barbershop ini yaitu yang pertama analisis pasar yaitu mengidentifikasi target pasar seperti usia, preferensi gaya rambut, dan lokasi geografis. Meninjau persaingan lokal dan identifikasi keunggulan pesaing. Lalu yang kedua itu pengembangan citra dan branding. Menentukan identitas merek termasuk logo, warna, dan gaya visual yang mencerminkan nilai keunikan barbershop. Yang ketiga yaitu pembuatan situs web dan media sosial. Lalu yang keempat yaitu strategi konten, membuat konten yang berkualitas seperti tutorial rambut, video pemotongan rambut, dan tips perawatan rambut untuk menarik audiens dan meningkatkan keterlibatan. Promosi dan iklan, lalu menawarkan potongan promosi khusus seperti potongan harga untuk pelanggan baru dan diskon untuk pelanggan setia atau paket bundle layanan. Yang keenam ada kemitraan dan kegiatan komunitas. Yang ketujuh ada pendekatan pelanggan secara personal. Yang ke-8 ada evaluasi dan penyesuaian, yaitu pantau kinerja kampanye, saran melalui analisis data, dan umpan balik pelanggan. Lalu di sini ada alur kerja barbershop, yaitu berawal dari pendaftaran pelanggan, kemudian pelanggan berkonsultasi pada barber, kemudian pemilihan gaya rambut, lalu masuk ke pencucian dan pemotongan, setelah itu pemeriksaan akhir, kemudian styling dan penyelesaian, lalu penggunaan produk dan perawatan, setelah itu penggunaan perawatan, lanjut ke pembayaran. Itu merupakan alur kerja barbershop di Bangkalan. Nah, itu pemasaran jasa bab 3 yaitu hambatan yang mungkin dihadapi dalam usaha barbershop. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat, karena industri barbershop seringkali memiliki persaingan yang tinggi di daerah, terutama di kota-kota besar, karena persaingan ini bisa datang dari barbershop yang sekitar serta salon-salon yang dulu menawarkan layanan pemotong rambut. Lalu ada perubahan tren dan gaya, karena industri mode dan kecantikan terus berkembang dan mengalami perubahan tren secara teratur. Memahami dan mengikuti tren yang sedang berlangsung bisa menjadi tantangan jika memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang selalu berubah. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada musim atau peristiwa khusus, karena beberapa barbershop mungkin mengalami fluktuasi dalam jumlah pelanggan tergantung pada musim atau peristiwa khusus seperti liburan atau acara kota. Dan ini bisa menjadi hambatan jika bisnis tidak mampu bertahan selama periode-periode ini. Lalu kesulitan mendapatkan pelanggan baru, memulai dan mempertahankan basis pelanggan yang stabil dapat menjadi tantangan terutama jika baru memasuki pasar atau berada di lokasi yang kompetitif. Lalu yang kelima yaitu kualitas layanan yang konsisten. Yang keenam biaya operasional yang tinggi. Yang ketujuh ketidakpastian ekonomi. Yang
ke-8 regulasi dan persyaratan lisensi. Lalu ada strategi pemasaran efektif untuk usaha barbershop. Yang pertama yaitu pemasaran melalui media sosial dengan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk berbagi konten berkualitas tinggi termasuk foto-foto potongan rambut terbaru. Lalu penawaran khusus dan diskon. Tawarkan penawaran khusus seperti potongan harga untuk pelanggan baru dan diskon untuk pelanggan setia atau paket banda layanan. Karena ini dapat menjadi insentif bagi pelanggan untuk mencoba layanan atau kembali untuk kunjungan berikutnya. Lalu strategi yang ketiga yaitu program loyalitas. Membuat program loyalitas di mana pelanggan bisa mendapat poin atau diskon setiap kali mereka menggunakan layanan ini, dapat mendorong pelanggan untuk kembali secara teratur dan merujuk teman-teman mereka. Lalu yang keempat ada pemasaran konten dengan membuat konten berkualitas seperti blog tentang tren gaya rambut terbaru, tips perawatan rambut, dan sebagainya. Lalu ada kemitraan lokal, yaitu bentuk kemitraan dengan bisnis lokal atau event komunitas untuk meningkatkan exposure merek, bisa bermitra dengan toko pakaian lokal, acara amal, atau festival di daerah untuk memperluas jaringan. Lalu yang keenam ada ulasan dan rekomendasi, yaitu dengan meminta pelanggan yang puas untuk meninggalkan ulasan positif di situs ulasan seperti Google My Business atau platform industri lainnya. Lalu yang ketujuh, pemasaran ke mitra influencer, kerjasama dengan influencer lokal atau tokoh terkenal di industri grooming yang untuk mengiklankan layanan. Lalu yang kedelapan, pemasaran berbasis lokasi, yaitu memanfaatkan iklan berbasis lokasi di platform media sosial atau mesin pencari untuk menargetkan pelanggan potensial yang berada di sekitar area barbershop. Yang kesembilan yaitu pemasaran email, yaitu dengan mengumpulkan alamat email pelanggan dan mengirimkan newsletter berkala yang berisi informasi tentang promo terbaru, tips grooming, atau acara khusus yang akan mendatang. Yang keenam yaitu partisipasi dan dalam event komunitas seperti mensponsori atau hadir acara lokal seperti pameran, festival seni, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke bab 4 tentang aspek keuangan. Investasi awal untuk barbershop 4 sekawan ini yaitu dari kursi barbershop sebanyak 4 unit dengan harga satuan 750.000, total 3 juta, cermin 4 unit, gunting 1 set, handuk 4 unit, trimmer dan clipper 1 set, dan hairbrush dengan total 7.850.000. Dan juga ada perlengkapan barbershop seperti shampoo, conditioner, produk styling, sterilizer, sarung tangan latex, dan antiseptik dengan subtotal perlengkapan barbershop yaitu 2.285.000. Dan adapun modal kerja awal yaitu gaji dengan 1 tukang cukur, dengan tukang cukur 2 orang dan kasir 1 orang, yaitu dan juga air dan listrik, dan juga tempat sewa dengan total usaha yaitu 16.530.000 untuk modal kerja awal. Masuk ke proyeksi penjualan, yaitu untuk 2024 cukuran dewasa dengan harga jasa 150.000 dan jumlah pendapatan yaitu selama 1 tahun 1.200, dan jumlah penerimaan yaitu dapat 180 juta rupiah dengan total penerimaan 540 juta rupiah untuk tahun 2024 dan 655 juta 500.000 untuk pendapatan 2025, 847 juta 500.000 rupiah untuk pendapatan 2025, dan 873 juta untuk pendapatan 2027, dan
912 juta untuk pendapatan 2024. Dan akun penyusutan dari aset yaitu kursi yang umurnya aktif 43 juta dan memiliki bisnis 5 tahun, sisa yaitu sebanyak 240.400 rupiah dengan nilai penyusutan 550.320 rupiah. Dengan total biaya penyusutan 1.681.660.813 rupiah. Masuk ke proyeksi biaya yaitu dengan biaya produksi di tahun 2024 sebesar 180 juta rupiah, dengan biaya marketing 350.000 rupiah, salary hairstylist 43.200.000, salary kasir 36 juta, biaya sewa 12 juta, biaya penyusutan 1.660.813 rupiah, dan yang lainnya seperti listrik air sebesar 6 juta, dengan biaya per tahun yaitu 279.210.813 rupiah. Ke proyeksi cash flow yaitu dengan jumlah pendapatan di tahun 2024 yaitu sebesar 540 juta dan biaya produksi 150 juta dengan laba kotor 360 juta. Lalu ada biaya-biaya dengan total biaya 99.210.000 rupiah 813 rupiah, dan laba sebelum pajak yaitu 80.789.187 rupiah, dengan pajak 11% itu 8.886.811 rupiah, sehingga laba setelah pajak yaitu 71.902.376 rupiah, dan biaya penyusutan 1.660.813 rupiah, dengan cash inflow-nya sebesar 73.563.189 rupiah untuk tahun 2024. Untuk tahun 2025 cash inflow sebesar 74.905.754 rupiah. Untuk tahun 2026 sebesar 76 juta 255.658 rupiah, dan untuk tahun 2027 sebesar 82 juta 608.682 rupiah, dan di tahun 2028 sebesar 89 juta 309.089 rupiah. Dan terakhir kesimpulan, berdasarkan semua materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa usaha barbershop merupakan bisnis yang menjanjikan dengan potensi pertumbuhan yang baik, terutama karena permintaan akan dan perawatan rambut yang terus meningkat. Langkah-langkah pemasaran yang efektif sangat penting untuk menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang ada, dan membangun merek yang kuat dalam industri ini. Nah, pentingnya memahami dan mengatasi hambatan mungkin dihadapi dalam menjalankan usaha barbershop seperti persaingan yang ketat, perubahan tren dan gaya, ketergantungan pada musim atau peristiwa khusus, kesulitan mendapat pelanggan baru, kualitas layanan yang konsisten, biaya operasional yang tinggi dan ketidakpastian ekonomi, dan regulasi serta persyaratan lisensi. Karena kesuksesan dalam usaha membutuhkan kombinasi dari manajemen yang efisien, pemasaran yang cerdas, pelayanan yang berkualitas, dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan di pasar dan lingkungan bisnis. Dengan menggabungkan semua elemen ini dalam strategi bisnis yang holistik dan berkelanjutan, sebuah usaha barbershop memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan jangka panjang di pasar yang kompetitif. Nah, mungkin sekian dari saya pemaparan materi mengenai makalah tentang barbershop. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.